Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ustadz D. Saya Bella. Dan saya Fajar. Selamat datang di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Belajar dari nol iman, akar, dan arah hidup. Lo sadar nggak? Dulu kita bangga, disebut sebagai manusia yang menemukan teknologi. Tapi semakin kesini, teknologi justru kayak yang punya kendali atas diri kita. Coba lu jujur deh bro. Lo bangun tidur, yang lo cari siapa? HP atau Allah? Lagi kumpul keluarga, mata lo kemana? Mantengin HP. Lagi pengen fokus, tiba-tiba ping. Notifikasi muncul lagi di HP. Lo mulai scroll. Scroll lagi. Scroll terus, sampai lupa waktu. Pertanyaannya, siapa yang dikendalikan dan siapa yang mengendalikan? Kita sebagai manusia sudah bikin sistem algoritma. Atau algoritma yang malahan bikin kita menjadi sebuah data dan pola di sistem algoritma? Teknologi seharusnya ngebantu kita bro. Tapi, kalau lo udah nggak bisa lepas dari pola mainnya, mungkin tanpa sadar lo udah nyaman jadi budaknya. Kalau lo nggak punya kendali atas jempol lo sendiri, jangan kaget kalau algoritma yang ngatur sisa hidup lo. Coba pikirin lagi. Satu jempol bisa bikin perusahaan untung miliaran. Soalnya setiap kali kita tekan klik di dunia digital, itu semua dipelototin sama algoritma. Sekali lo nonton review mobil mewah, Besok-besoknya muncul iklan leasing, iklan kredit. iklan asuransi mobil pun juga ikutan nongol di mana-mana. Cari gadget flagship, traveling mahal, properti, investasi. Algoritma langsung nyodorin kepada kita tentang konten yang sejenis itu. Biar kita betah, biar kita nyaman. Dan akhirnya tergoda untuk membeli. Awalnya, kita cuma niat nonton 5 menit aja. Tahu-tahu, udah 1 jam lewat. Keranjang belanja online pun tiba-tiba penuh. Dompet tipis, waktu habis, dan perhatian pun ludes. Kita pikir, algoritma hanya bantu nyari yang kita mau. Padahal, algoritma sebenarnya nyari cara supaya kita tetap di situ, terus-terusan nonton. Dan terus-terusan berbelanja. Intinya, algoritma memang diciptakan untuk melayani manusia. Tapi realita yang sering terjadi, justru manusia yang rela melayani nafsu algoritma dan menyerahkan dirinya kepada algoritma. Selama kita nggak sadar cara mainnya, kita cuma akan jadi target empuk dari algoritma. Kita hidup seakan bangga menjadi generasi pemegang HP, padahal HP yang sebenarnya memegang hidup kita. Kenapa masih banyak orang yang betah dijajah oleh algoritma? Karena rasanya nyaman, bahkan bikin kita merasa produktif. Lihat deh, dunia keuangan. Sekarang kita mau belajar investasi. Trading kripto, saham, semuanya tinggal search, scroll, tekan like, dan klik subscribe. Video tutorial, sinyal buy sell. Tips, cuan cepat. Hanya dengan duduk bersila, uang dan rezeki langsung mendarat. Itu semua algoritma yang nyodorin terus kepada kita. Biar kita betah mantengin layar. Oke, niatnya cari ilmu, biar kita semakin melek finansial. Tapi ujung-ujungnya malah belanja lot sana-sini, malah ngeslot sana-sini, atau malah langganan grup premium yang belum tentu jujur dan manjur. Lalu muncul iklan edukasi trading, aplikasi financial planner. Platform pinjol, semua malah semakin gencar karena tahu kita seneng dipancing mimpi cepat kaya. Lama-lama, hidup jadi kayak pasar online. Waktu, tenaga, bahkan impian kita, semua laku untuk dijual kepada orang-orang yang lebih pintar, main data, dan pola algoritma. Algoritma bikin kita merasa pegang kendali. Padahal setiap kali klik kita justru bikin orang lain makin kaya. Dan kita tetap sibuk ngejar cuan yang gak pernah cukup.
Jadi, kalau algoritma bisa nyetir kita, apa artinya kita udah kalah sama teknologi? Enggak juga, bro. Teknologi itu cuma alat. Manusialah yang tetap kasih data, bikin pola, bikin sistemnya belajar. Kalau kitanya nggak sadar, ya selamanya bakal dimainin pola itu. Contohnya, di dunia finansial. Banyak orang yang keblinger ikut sinyal profit instan, padahal belum ngerti resiko atau manajemen resiko dan ilmunya. Endingnya rugi, menjadi FOMO, stres, nyalahin platform. Bahkan, nyalahin mentor kelas online. Padahal kalau mau, kita bisa pakai algoritma justru buat cuan sehat. Filter info bener, cari edukasi jujur, manfaatin aplikasi manajemen keuangan supaya makin disiplin. Kuncinya, kita harus pegang kendali. Bukan dikendalikan. Kalau data kita berharga buat orang lain, kenapa kita nggak manfaatin data itu juga untuk melindungi diri sendiri? Lo sadar nggak bro? Kita sering bangga bilang, Manusia itu pencipta atau penemu teknologi? tapi buktinya, Banyak yang justru hidupnya dikendalikan teknologi. Buka HP pas bangun tidur, scroll sampai lupa waktu. Belanja barang yang nggak diperlukan. Daftar kursus online yang nggak pernah dipelajarin secara mendalam, lengkap, dan terperinci. Di dunia keuangan juga sama. Banyak yang rela keluar duit ikut grup sinyal. Robot trading, cara cepat menghasilkan uang. Tapi lupa bahwa algoritma mereka udah disetting buat dapat fee dari data kita. Kalau mau beneran jadi pencipta atau pembuat, mindsetnya harus diubah. Gunakan teknologi untuk ningkatin skill, bukan sekadar ngabisin uang dan waktu. Pakai algoritma buat bangun aset pengetahuan, bukan kebiasaan impulsif, atau bahkan hanya hiburan dopamin sesaat. Jangan cuma bangga pegang HP mahal atau akun premium, kalau pikiran dan waktu kita masih gratis, dikuras sama algoritma. Dunia harus cuan dan akhirat harus aman. Coba jujur sama diri kita sendiri. Siapa sih yang gak mau hidup mapan, punya passive income? Cuan dari trading, usaha bisnis digital, itu semua fitrah dan sah-sah aja. Justru harus mapan untuk kebermanfaatan membantu sesama dan agama. Tapi seringnya, makin pinter kita atur algoritma, makin sering kita lupa ngatur hati sama waktu. teknologi itu netral. Algoritma itu buatan manusia. Yang bikin kita rugi, itu bukan teknologinya. Tapi cara kita menuhankan notifikasi, trending, dan cuan. Padahal Allah udah ngingetin kita tentang hal mendasar dalam Al-Quran. Demi masa, sungguh, manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Al-Quran Surat Al-Ashr, ayat 1 sampai ayat 3. Kerugiannya apa? Bukan cuma saldo menipis, tapi hati kering, pikiran bising, dan kualitas diri hilang. Kalau mau survive di dunia, kita optimasi strategi. Kalau mau selamat di akhirat, kita optimasi iman, amal, dan sabar. Itulah investasi paling mahal yang gak akan anjlok pas market down. Jangan biarkan algoritma nyusun takdir kita. Biarlah teknologi menjadi pelayan kita, sedangkan iman kita yang menjadi nahkodanya. Karena dunia ini cuma titipan, sedangkan kita akan diminta pertanggungjawaban. Pegang kendali bukan dipegang algoritma. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak mau jadi budak algoritma, lalu gimana caranya kita tetap pegang kendali? Pertama, sadar kalau teknologi itu cuma alat. Mau dipakai buat bikin konten, jualan, trading, atau belajar, semua balik ke niat. Kita yang tentuin mau jadi ladang cuan doang, atau ladang cuan sekaligus ladang pahala. Kedua, selalu kunci time management sama self-control. Batasi waktu main gadget, Pisahin mana jam kerja, mana ibadah,
mana waktu istirahat. Karena kalau semua dilahap algoritma, hati nggak punya ruang buat tenang. Dan ketiga, Jangan lupa tabayun sama self-reminder. algoritma bisa atur beranda kita. Tapi nggak bisa atur surga kita. Al-Quran Surat Al-Ashr udah jelas, yang selamat itu mereka yang iman, amal, dan saling nasihati. Jadi kalau kita mau sukses dunia, silakan optimasi strategi. Tapi kalau mau selamat dunia sampai akhirat, Jangan lupa optimasi iman dan amal. Kontrol itu bukan soal matiin HP doang, tapi juga ngatur niat di balik swipe, klik, dan share. Karena di era algoritma, hati yang istiqomah itu nilai paling mahal dan paling berharga. Jadikan teknologi ladang pahala, Sekarang kita udah tahu, algoritma itu bisa jadi jebakan. tapi juga bisa jadi jalan ladang pahala. tinggal kitanya mau apa enggak. Nggak usah muluk-muluk. Coba mulai dari diri sendiri. Saat bikin konten, tanyain, manfaatnya apa? Ada nilai kebaikan nggak? Saat scroll beranda, tanyain. Waktu gua habis sia-sia atau dapat ilmu? Saat main medsos, pastiin jangan sampai bikin kita makin jauh dari Allah. Karena Islam tuh fleksibel sama kemajuan zaman. Selama niat dan caranya benar. Teknologi bisa jadi amunisi dakwah, edukasi, bahkan amal jariah. Rugi tuh bukan cuma soal uang, Tapi waktu, hati, dan iman yang keburu habis gara-gara kita lupa arah. jangan pernah takut sama teknologi. Takutlah kalau kita nggak bisa menaklukkan nafsu sendiri. Karena di dunia boleh trending. Tapi di akhirat yang trending itu amal baik kita. Di zaman teknologi makin canggih kayak sekarang. Kita harus cuan, trending, dan viral. Tapi jangan mau jadi budak algoritma. Kita punya pilihan. Algoritma ngatur kita, atau kita yang ngatur algoritma. Kita bikin teknologi jadi ladang hiburan semu ilusi, atau jadi ladang pahala yang abadi. Mulai sekarang, yuk sama-sama belajar pegang kendali. Supaya dunia tetap kita kendalikan. Dan akhirat tetap kita optimalkan. Kalau lo mau obrolan yang bikin mikir kayak gini terus, jangan lupa tonton video kartun belajar yang lain. Like, share, dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Bagaimana cara lo biar gak jadi budak dari algoritma? Siapa tahu komen lo bisa jadi inspirasi bagi orang lain juga, biar makin banyak yang sadar. Kita hidup di dunia nyata. Tapi jangan lupa persiapan buat pulang ke kampung akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Bila banyak kata yang salah terucap. Kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap bersama channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Dan gue ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.